Asma adalah penyakit yang disebabkan oleh penyempitan saluran nafas yang ditandai dengan adanya gejala sesak nafas, batuk, dan mengih. Penyempitan tersebut disebabkan oleh mengkerutnya otot-otot yang melingkari saluran nafas. Ada beberapa hal yang dapat memicu kemunculan gejala penyakit asma. Nah, diantaranya yang pertama itu ada alergen. Alergen ini bisa dari bulu hewan, tungau debu, dan serbuk bunga. Yang kedua dari paparan zat di udara, misalnya asap kimia, asap rokok, dan polusi udara. Terus juga bisa dari faktor kondisi cuaca, kayak cuaca dingin, cuaca berangin, cuaca panas yang didukung kualitas udara yang buruk, cuaca lembab, dan perubahan suhu yang drastis. Bisa juga dari kondisi ruangan yang lembab, berjamur, dan berdebu. Dari stres, dari emosi yang berlebihan. Nah, emosi yang berlebihan kayak kesedihan yang berlarut-larut, marah berlebihan, yang tertawa terbahak-bahak. Terus juga bisa dari aktivitas fisik, misalnya olahraga. Kalau dari obat-obatan, misalnya obat pereda nyeri antiinflamasi non steroid kayak aspirin, naproxen, dan ibuprofen. Dan obat penghambat beta biasanya diberikan pada penderita gangguan jantung atau hipertensi. Bisa juga dari makanan atau minuman yang mengandung sulfit. Nah, sulfit ini zat alami yang kadang-kadang digunakan sebagai pengawet, misalnya selai, udang, makanan olahan, makanan siap saji, minuman kemasan, sari buah, bir, dan wine. Bisa juga dari alergi makanan, misalnya alergi kacang-kacangan. Terus juga yang terakhir ini ada penyakit reflux gastroesophageal, atau GERD, atau penyakit yang dimana asam lambung kembali naik ke kerongkongan sehingga mengiritasi saluran cerna bagian atas. Menurut penelitian, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang untuk terkena penyakit asma. Nah, diantaranya yang pertama itu kecenderungan untuk mengembangkan alergi yang disebut juga dengan atopi. Nah, atopi ini biasanya alergi karena makanan atau eksim. Terus yang kedua, orang tua yang memiliki asma, biasanya ini karena riwayat genetik. Yang ketiga, infeksi saluran pernapasan tertentu selama masa kanak-kanak atau ISPA. Terus yang keempat, kontak dengan beberapa alergen udara atau paparan beberapa infeksi virus pada masa bayi atau pada anak-anak usia dini ketika sistem kekebalan tubuh berkembang. Penyebab dan faktor resiko dari asma ini ada alergen ekstrinsik, alergen intrinsik, sama latihan fisik. Nah, kalau misalkan dari alergen ekstrinsik ini bisa dari tepung sari, bulu binatang, debu, bantal kapuk, zat adiktif, zat lain yang menimbulkan sensitisasi, terus pajanan rasa berbahaya. Kalau misalkan dari alergen intrinsik ini bisa dari iritan, stres emosi, kelelahan, perubahan endokrin, perubahan suhu, perubahan kelembaban, dan faktor genetik. Kalau misalkan dari alergen ekstrinsik ini dia bakal merangsang eosinofil. Nah, eosinofil ini kan sel substrat yang meradang dalam reaksi alerginya. Ini yang terkonsentrasi pada area yang terpajan antigen. Nah, kemudian terjadilah kemotaksis. Nah, kemotaksis ini gerakan sel tubuh, bakteri atau organisme sebagai respon akibat terpapar zat kimia dari lingkungannya. Nah, ini kemudian dapat menstimulasi sel goblet. Nah, merangsang sel goblet. Kemudian masuk ke mukosa. Nah, mukosa ini yang meningkatkan sekresi mukus berlebihan dan yang sangat lengket. Kemudian dapat merangsang batuk. Kemudian muncullah ketidakefektifan bersihan jalan napas. Kalau misalkan dari alergen intrinsik itu dia bakal menyebabkan hipersensitivitas. Nah, hipersensitivitas itu reaksi yang berlebihan dan yang gak diinginkan karena terlalu sensitifnya respon imun. Nah, respon imun ini yang sensitifnya respon imun ini yang dapat merusak dan menghasilkan ketidaknyamanan dan terkadang berakibat fatal yang dihasilkan oleh sistem imun. Kemudian merangsang IgE. Nah, IgE ini imunoglobulin E atau faktor yang berperan dalam mekanisme alergi. Kemudian terjadilah pemecahan sel mas atau mendegranulasi. Nah, dari degranulasi pemecahan sel mas ini dapat melepaskan histamin dan melepaskan leukotrin. Kalau misalkan melepaskan histamin ini bakal berikatan dengan reseptor bronkus besar. Nah, kemudian terjadilah peningkatan permeabilitas kapiler dan otot polosa ini membengkak dan terjadilah inflamasi di membran mukosanya. Kalau misalkan dari melepaskan leukotrin, pemecahan sel mas ini melepaskan leukotrin ini bakal menyebabkan prostaglandin dan bermigrasi dari aliran darah ke paru-paru.
dan terjadilah histaminnya meningkat. Kemudian leukotrin juga bisa berikatan dengan reseptor bronkus kecil. Nah, reseptor bronkus kecil, terjadilah otot polos ini terjadi pembengkakan lokal. Nah, dari penyebaran faktor resiko tadi itu, ini dia bakal bisa juga terjadilah penyempitan lumen atau obstruksi lumen. Ini bisa muncul diagnosa gangguan rasa nyaman. Kemudian terjadilah asma. Nah, asma ini bisa diakibatkan karena perangsangan psikologis kita itu yang kayak stres, takut, cemas. Nah, itu dia bakal merangsang parasimpatisnya. Dari merangsang parasimpatis ini dia otot polos bronkus ini berkontriksi dan bisa terjadi asma. Nah, asma ini bisa mengakibatkan perubahan status kesehatan sama inspirasi berjalan lancar. Kalau misalkan perubahan status kesehatan, nah ini bisa terjadi krisis situasional. Krisis situasional itu yang munculnya diagnosa ansietas, cemas. Nah, dari krisis situasional ini bisa mengakses informasi itu rendah atau kurangnya informasi. Nah, ini bisa muncul diagnosa defisiensi pengetahuan. Nah, dari inspirasi berjalan lancar, ini dia terjadi tekanan intratorakal meningkat. Kemudian lumen tertekan dan semakin sempit. Kemudian expirasi terhalang dan pengeluaran udara itu terhalang. Kemudian udaranya itu terperangkap dalam rongga paru. Kemudian dada mengembang. Nah, dari dada mengembang ini tekanan gas intrapleural dan alveolar ini semakin meningkat. Jadi bisa terjadi pneumotoraks dan penurunan perfusi alveoli paru. Nah, dari penurunan perfusi alveoli paru ini bisa mengakibatkan hipoksia. Nah, hipoksia itu suatu kondisi di mana jaringan tubuh ini kekurangan oksigen. Nah, dari hipoksia ini bisa muncul diagnosa gangguan pertukaran gas. Kalau misalkan yang pneumotoraks, pneumotoraks ini kan dia mengakibatkan penurunan ventilasi. Nah, ventilasi ini bisa menyebabkan hipoksia juga. Hipoksia terus kemudian merangsang pusat pernapasan di medula oblongata. Nah, terjadilah hiperventilasi. Kemudian pH CO2 menurun, pH meningkat, dan terjadilah alkalosis respiratorik. Nah, alkalosis respiratorik ini suatu keadaan saat darah menjadi basah karena pernapasan yang cepat dan dalam menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah atau disebut juga dengan alkalosis. Kemudian dari alkalosis respiratorik ini terjadi obstruksi tidak teratasi atau penyempitan yang nggak bisa diatasin gitu. Terus terjadi alveoli ini semakin banyak yang tersumbat, kemudian ventilasi tidak adekuat yang muncul diagnosa gangguan ventilasi spontan. Dari ventilasi yang nggak adekuat ini terjadi retensi karbon dioksida, kemudian terjadi asidosis respiratorik. Nah, kalau misalnya asidosis respiratorik ini kadar asam dalam darah yang lebih tinggi daripada normal yang disebabkan oleh peradangan fungsi paru-paru, dan hal ini menyebabkan karbon dioksida ini tersimpan di paru-paru dan aliran darah, dan terjadilah gagal nafas.